Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan, adaptasi, dan sistem transportasi pada tumbuhan. Ketiga hal ini sangat penting karena membantu tumbuhan tetap hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungannya. Mari kita mulai dari pertumbuhan tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, tinggi, berat, dan jumlah sel pada makhluk hidup. Pada tumbuhan, pertumbuhan dimulai dari biji yang berkecambah. Biji yang mendapatkan air, udara, dan suhu yang sesuai akan tumbuh menjadi kecambah. Setelah itu, kecambah berkembang menjadi tanaman muda, lalu menjadi tumbuhan dewasa. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor dari dalam tumbuhan meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor dari luar meliputi air, cahaya matahari, suhu, oksigen, dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Jika salah satu faktor tersebut tidak tercukupi, pertumbuhan tumbuhan dapat terhambat. Contohnya, tanaman yang mendapatkan cukup air dan cahaya matahari akan tumbuh lebih baik dibandingkan tanaman yang kekurangan air atau cahaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Setiap tumbuhan memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Di sini ada 3 contoh adaptasi tumbuhan sesuai dengan tempat hidupnya. Yang pertama adalah kaktus. Kaktus memiliki daun yang berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan air. Selain itu, batangnya tebal dan mampu menyimpan cadangan air. Yang terakhir ada pohon teratai yang hidup di perairan. Teratai memiliki daun yang lebar sehingga dapat mengapung di permukaan air dan memperoleh sinar matahari dengan maksimal. Selanjutnya ada pohon bakau yang hidup di daerah pantai. Pohon bakau memiliki akar tunjang yang kuat untuk menopang batangnya serta membantu tumbuhan tetap berdiri kokoh meskipun terkena ombak. Selanjutnya kita akan mempelajari sistem transportasi pada tumbuhan. Sama seperti manusia yang memiliki sistem peredaran darah untuk mengangkut zat-zat penting ke seluruh tubuh, tumbuhan juga memiliki sistem transportasi untuk menyalurkan air, mineral, dan hasil fotosintesis. Sistem transportasi pada tumbuhan dilakukan oleh 2 jaringan utama, yaitu xilem dan floem. Penjelasan fungsi xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar dari tanah menuju batang dan daun. Air dan mineral ini sangat penting untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis berupa makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, seperti batang, akar, bunga, dan buah. Dengan adanya floem, seluruh bagian tumbuhan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Simak video berikut tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Halo, belajar yuk! Apakah kamu sudah tahu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Ada apa aja sih? Pertama, daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan tempat keluarnya uap air dan oksigen. Kedua, batang. Batang berfungsi mengangkut air dan nutrisi dari akar hingga ke daun. Selain itu, batang juga menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Ketiga, bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Keempat, buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Terakhir, akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menyalurkan ke bagian lainnya. Itulah tadi penjelasan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.
Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Tetap semangat belajar. Bye. Selanjutnya proses transportasi. Proses ini dimulai ketika akar menyerap air dan mineral dari tanah. Selanjutnya, zat-zat tersebut diangkut oleh xilem menuju daun. Di daun terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan makanan. Makanan hasil fotosintesis kemudian disalurkan oleh floem ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, demikian materi singkat kita hari ini tentang pertumbuhan, adaptasi, dan sistem transportasi pada tumbuhan. Semoga materi ini dapat menambahkan pengetahuan dan membuat kita semakin menghargai pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.